Taib, kita lihat bagaimana Umar yang berusaha menikahkan putrinya dengan orang saleh. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adiknya Hafsah. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma lahir tahun ketiga atau keempat kenabian. Kalau Hafsah tadi lahir kapan? 5 tahun sebelum kenabian. Kalau Ibnu Umar lahir 3 tahun atau 4 tahun setelah kenabian. Berarti jarak umur antara Hafsah dengan Ibnu Umar berapa tahun? 8 atau 9 tahun. Maka Abdullah bin Umar cerita, "Inna Umar bin Khattab hina ta'ayyamat Hafsatu," sungguhnya ayahku Umar bin Khattab ketika kakakku Hafsah menjanda, Hafsah bintu Umar, karena wafat min Khunais bin Hudzafa As-Sahmi, karena suaminya Khunais bin Hudzafa As-Sahmi wafat. Wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Hudzafa dan Khunais bin Hudzafa As-Sahmi ini adalah termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatufiya fil Madinah. Fatufiya bil Madinah, dan dia wafat di kota Madinah. Tadi kapan? Setelah perang Badar. Faqala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab pun cerita, "Ataitu Utsman bin Affan." Aku pun mendatangi Utsman bin Affan. Siapa teman-teman Umar? Teman-teman Umar, Abu Bakar, Utsman, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang maksudnya umur tidak begitu jauh ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling utama dia tawarkan putrinya kepada kawannya, Utsman bin Affan. Maka dia tawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qadarullah, Utsman ketika itu baru saja wafat istrinya Ruqayyah. Ruqayyah bintu Rasulullah, putrinya Rasulullah. Jadi Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Ketika perang Badar Utsman mau ikut, kata Rasulullah, "Kamu rawat saja Ruqayyah, rawat putrinya." Ternyata Ruqayyah akhirnya meninggal dunia. Ini menunjukkan di antara dalil yang dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwasanya wafatnya suaminya Hafsah setelah perang Badar. Kenapa? Berpapasan dengan ngepasi Utsman lagi tidak punya istri. Lagi tidak punya apa? Istri. Karena istrinya Ruqayyah meninggal dunia. Maka mumpung satu perjaka, satu apa? Apa namanya? Kalau janda, satunya apa? Duda. Kok perjaka sih, salah. Satunya janda, satunya duda. Ngepasi. Maka Umar pun menawarkan putrinya kepada Utsman. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ataitu Utsman bin Affan." Aku pun mendatangi Utsman bin Affan. Fa aradtu alaihi Hafsah. Aku tawarkan Hafsah, "Maukah kau menikahi Hafsah?" Hafsah, putriku. Ini tawaran yang luar biasa. Hafsah ketika itu umurnya berapa? Berapa coba ibu-ibu? 5 tambah 13 berapa? 18. Tahun kedua Hijriah perang Badar, berarti sekitar 20 tahun. Hafsah ketika itu umurnya 20 tahun ya. Kalau zaman sekarang waktu pas, zaman sekarang untuk menikah. Kalau zaman dulu mungkin terlambat. Umur 20 tahun terlambat. Karena mereka belasan tahun mereka sudah menikah. Baik, akhirnya tawar kepada Utsman duda, Hafsah janda. Maka apa kata Utsman? "Sa'anzuru fi amri." Saya lihat dulu kondisiku, kata dia. Saya lihat dulu apa? Kondisiku. Maka Umar menunggu. Jawaban dari Utsman. Menunjukkan Utsman luar biasanya. Pilihan pertama Umar adalah Utsman. Kata Utsman, "Sa'anzuru fi amri." Saya akan lihat kondisiku. Falabitha layaliya tsumma laqiyani. Kemudian beberapa hari kemudian, belum kasih jawaban, kemudian dia bertemu denganku. Apa kata Utsman? "Badali an la atazawwaja yaumi hadza." Sepertinya aku belum pingin kawin hari-hari ini. Kata Utsman apa? Sepertinya aku belum pingin nikah hari-hari ini. Artinya menolak dengan cara yang halus ya. Dia tidak menyebutkan sebabnya apa. Tidak menyebut sebabnya, tapi dia kasih jawaban. Ya. Dia kasih jawaban. Saya setelah 3 hari atau beberapa hari dia berpikir, dia mengatakan sepertinya saya belum menikah hari-hari ini. Taib. Qala Umar, kata Umar, "Falaqitu Abu Bakrin As-Siddiq." Kemudian aku bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bukan duda, dia punya istri.
Di antara istrinya adalah ibunya Aisyah, Ummur Ruman. Ummur Ruman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq umurnya berapa ketika itu? Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun lebih muda daripada Nabi. Kalau tahun 2 Hijriah, umur Nabi ketika itu 55. Berarti Abu Bakar umurnya berapa? 53. Jadi Abu Bakar usia 53, Hafsah umur berapa? 52. Dan Abu Bakar sudah punya istri. Ya. Tetapi Umar tidak ragu untuk menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Dia tahu Abu Bakar orang soleh yang bisa bertanggung jawab mengurusi apa? Putrinya. Ini ada kejadian nyata. Saya punya kawan, dia udah menikah. Kemudian dia melamar wanita lain untuk jadi istri kedua. Calon istri kedua tersebut, ya, gadis. Kemudian calonnya tersebut ternyata juga dilamar oleh banyak perjaka. Tapi bapak mertuanya ini milih dia, padahal dia sudah punya apa? Istri. Jadi terkadang orang tua memandang dengan mandang yang lain. Kenapa Umar tidak carikan yang perjaka? Kenapa dia milih malah yang apa? Yang sudah punya istri. Mungkin dia pandang ini Abu Bakar bisa mengurus apa? Istrinya. Maka Umar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kata Umar kepada Abu Bakar, sahabat dekatnya. In syi'ta zawwajtuka Hafsata binta Umar. Kalau kau mau wahai Abu Bakar, aku nikahkan engkau dengan Hafsah putriku, putrinya Umar. Tawaran menarik. Apalagi Umar adalah teman dekatnya siapa? Abu Bakar. Tentu dia ingin merapatkan lagi hubungan kedekatan dengan menikahi putrinya. Apalagi mungkin juga ingin nolong putrinya janda ya. Namun apa yang terjadi? Fasamata Abu Bakrin falam yarji ilayya syai'an. Abu Bakar cuma diam aja. Ditawarin menang wae, diam. Tidak kasih jawaban iya atau tidak, enggak ada, diam aja. Kata Umar, fakuntu wa kuntu aujat alaihi minni ala Utsman. Aku lebih marah kepada Abu Bakar daripada Utsman. Utsman masih mending nolak, jelas. Meskipun tunggu 3 hari berharap cemas, ternyata ditolak. Tapi dia ungkapin. Abu Bakar diam-diam aja berhari ditunggu, enggak ada jawaban, diam aja. Enggak kasih komentar kayak apa, kayak kasih kata-kata manis kayak, diam aja. Dan itu bukan kebiasaan Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq orang yang sangat soleh, sangat menjaga kata-kata, sangat menjaga perasaan. Kenapa kali ini dia menjengkelkan? Diam-diam aja. Dan Umar mengatakan, saya sangat marah. Aujat itu syiddatul wajad, itu syiddatul ghadab, marah. Ini teman dekat kok begini. Tahu anak putri saya lagi janda, saya lagi nanya. Kalau iya, enggak gitu, saya cari yang lain. Diam aja. Dan akhirnya ternyata falabistu layali, aku berdiam berapa lama, summa khatabaha Rasul. Ternyata Rasulullah SAW yang ngelamar, subhanallah. Rasulullah SAW yang ngelamar. Fa ankahtuha iyyahu, maka aku pun nikahkan Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika umurnya 55, Hafsah umur 20 tahun. Jadi jarak umur beliau dengan Hafsah 35 tahun. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Zahabi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh sebagian ulama, sebagian disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Akhirnya Umar mengadu kepada Rasulullah. Dia cerita, ya Rasulullah, Utsman gini, Umar gini. Kata Rasulullah, Allah akan menikahkan Utsman dengan wanita yang lebih baik, dan Allah akan menikahkan Hafsah dengan lelaki yang lebih baik. Kata Nabi SAW. Allah akan menikahkan. Jadi yang ngeluh Utsman begini, nolak. Abu Bakar menang-menang wae. Kata Rasulullah, Allah akan menikahkan Utsman dengan yang lebih baik. Ternyata dengan siapa? Ummu Kulsum, putri Nabi SAW. Dan Allah akan menikahkan Hafsah dengan lelaki yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar. Maksudnya siapa? Beliau. Akhir Rasulullah SAW pun menikah dengan Hafsah. Setelah menikah dengan Hafsah, ketemu lagi Abu Bakar. Ini sing meneng-meneng wae. Akhirnya Abu Bakar datang. Dia klarifikasi. Dia bilang, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaika syai'an. Kayaknya kau marah deh waktu
Kau nawarin Hafsah, saya diam-diam aja. Kata Umar, iyalah. Ini kalau bahasa kita. Naam, iyalah. Diam-diam aja. Maka Abu Bakar menjelaskan, fa innahu lam yamna'ni an arji ilaika fiha fima aradta alai illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Kenapa saya tidak kasih jawaban? Karena saya sudah dengar Nabi sebut-sebut Hafsah. Falan akun li ufshiya sirra Rasulullah sallam, dan saya tidak mau menyebarkan rahasia Nabi. Mungkin Nabi diskusi sama Nabi, perhatian sama teman-temannya. Ini ada anak temannya suaminya meninggal. Mungkin Nabi ngobrol sama Abu Bakar, gimana kalau saya nikah Hafsah, ya. Rahasia, dan saya tidak mau menyebarkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Bakar menunjukkan keseriusannya. Lau tarakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabiltuha. Kalau Rasulullah tidak jadi nikah sama Hafsah, saya akan nikah dengan Hafsah. Inilah bedanya. Kenapa dia tidak kasih jawaban? Dia tidak bilang iya juga bilang tidak. Kalau dia bilang iya salah karena Nabi mau ngelamar. Kalau dia bilang tidak, siapa tahu Nabi enggak jadi. Kalau Nabi enggak jadi, dia akan tolong siapa? Hafsah sebagai teman sejati. Makanya dia diam aja, bingung. Iya salah enggak juga apa? Salah. Kalau Utsman jelas dia enggak mau. Dia berharap, ada yang mengatakan dia berharap menikah dengan siapa? Ummu Kulsum. Karena Nabi sampai ketika Ruqayyah meninggal menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum, dengan putrinya yang lain. Makanya Utsman diberi gelar Dzunurain, sang pemilik dua cahaya. Karena tidak ada seorang pun yang pernah menikah dengan dua putri seorang Nabi kecuali Utsman. Bahkan ketika Ummu Kulsum meninggal, Fatimah sudah menikah dengan siapa? Ali. Nabi mengatakan, kalau saya punya putri yang lain, saya akan nikahkan lagi dengan engkau, wahai Utsman. Karena begitu sayangnya Nabi kepada Utsman. Maka ketika ditawaran Hafsah, ada beberapa pendapat yang mengatakan Utsman masih baru meninggal istrinya, maka dia masih apa? Sedih. Ada yang mengatakan dia berharap menikah dengan siapa? Ummu Kulsum. Maka dia mengatakan, enggak, saya kayaknya belum mau nikah. Abu Bakar kondisinya lain. Dia diam, menang karena ada alasan. Dan ini diantara adabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Luar biasa ya. Ada rahasia dari Nabi, dia diam-diam. Padahal dia pingin nyampein. Kalau kita kan, mau tahu enggak? Diam. Diam sampai dimarahin. Diam sampai dimarahin. Tapi namanya rahasia dijaga. Ngomel-ngomel biarin aja. Daripada ngomong rahasia. Kalau kita mungkin kita enggak sabar. Teman kita bilang jangan cerita, kita malah cerita. Jadi subhanallah. Adabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dia siap seandainya Nabi tidak jadi, kan belum tentu Nabi bisa berubah pikiran. Kalau enggak jadi saya akan maju ya. Siap menikah dengan Hafsah ya. Inilah akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah radhiyallahu taala anha. Dan Hafsah ini diberi gelar dengan dua gelar. Yang pertama beri gelar adalah Jibril alaihissalam. Nanti disebut kenapa diberi gelar. Diberi gelar diberi gelar adalah Qawwamah Sawwamah. Qawwamah Sawwamah. Hafsah adalah Qawwamah, suka salat malam, Sawwamah, sering puasa sunnah. Terkenal Qawwamah Sawwamah. Yang cerita Jibril alaihissalam dalam satu hadis. Ya. Padahal dia sholat di rumahnya enggak ada yang tahu. Tapi yang tahu siapa? Jibril. Qawwamah Sawwamah. Gelar kedua disebut Harisatul Quran. Dia adalah penjaga Al-Quran. Nanti akan kita jelaskan sebabnya kenapa. Baik. Maka menikahlah Hafsah dengan Rasulullah SAW. Tentu ceritanya panjang, berbagai macam kejadian. Ya. Ada konflik rumah tangga. Ya. Selain kisah-kisah indah juga konflik rumah tangga ya. Di antaranya Rasulullah SAW perhatian sama Hafsah. Rasulullah SAW menyuruh seorang wanita namanya Ashifa bintu Abdillah Al-Qurasyiyah. Rasulullah menyuruh dia untuk mengajarkan kepada Hafsah ruqyatun namlah. Bagaimana cara meruqyah orang terkena penyakit namlah. Namlah itu penyakit kuruh. Itu semacam luka yang muncul di sekitar lambung, kanan lambung kiri. Kemudian kalau orang terkena, itu penyakit zaman dulu, jadi mereka kalau sudah terkena penyakit tersebut seakan-akan ada semut yang berjalan di tubuhnya dan mereka merasa sakit. Kayak ada semut menggigit-gigit di tubuh mereka. Maka disebut penyakit namlah. Ada seorang wanita terkenal pandai meruqyah untuk khusus penyakit itu. Namanya Syifa bintu Abdillah Al-Qurasyiyah. Ya. Dalam hadis Al-Hakim riwayat Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Khaisam Al-Qurashi, anna rajulan minal ansar kharajat bihi namlatun. Ada seorang lelaki terkena penyakit namlah.
dari kaum Ansar. Penyakit yang namlah itu penyakit yang luka di lambung, kemudian badan seperti digigit semut. Fadulla ala anna Syifa binta Abdullah tarqi minan namlah. Maka ditunjukkan bahwasanya ada seorang wanita namanya Syifa bintu Abdullah, dia ahli dalam meruqyah namlah. Ini boleh wanita meruqyah lelaki, boleh ya. Tapi dengan tentu ada syarat-syaratnya, terjaga dari fitnah dan yang lainnya. Faja'aha fasa'ala an tarqiyahu. Maka lelaki datang kepada Syifa, dia berkata, tolong ruqyah saya terkena penyakit ini. Faqalat wallahi ma raqaitu mundu aslamtu. Kata Syifa, saya sejak masuk Islam saya tidak pernah meruqyah lagi. Fadhahaba al-Ansari ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu billadhi qalat asy-Syifa. Maka Ansari ini pun melapor sama Nabi. Dia bilang, Rasulullah saya datang minta ruqyah. Dia bilang dia sudah tidak meruqyah lagi. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-Syifa'a, maka Rasulullah panggil sang wanita tersebut Syifa. Rasulullah berkata, "I'ridhi alayya." Coba jelaskan kepadaku bagaimana cara meruqyahmu. Fa aradatha alaihi, maka dia jelaskan, saya ruqyah baca begini, baca begini, baca begini. Rasulullah tidak ada masalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irqihi." Ruqyah dia. Wa allimiha Hafsata kama allamtihal kitaba. Kalau kau sudah ruqyah lelaki itu, jangan lupa ajarkan cara ruqyah ini kepada Hafsah. Karena Hafsah ahli ibadah. Diharapkan kalau dia ruqyah manjur mungkin ya. Ajarkan kepada Hafsah cara meruqyah tersebut sebagaimana kau telah mengajarkan kepada Hafsah menulis. Jadi Hafsah ternyata sejak lama sudah pandai menulis. Gurunya siapa? Wanita ini, Syifa bintu Abdullah al-Qurasyiyah. Hafsah termasuk wanita yang pandai menulis. Pandai menulis. Mungkin itu sebabnya kenapa Al-Quran dijaga oleh Hafsah. Intinya, akhirnya Hafsah belajar cara meruqyah penyakit namlah, dan dia ternyata sudah pandai menulis sejak dulu, diajar juga oleh wanita yang sama. Ya.